Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Serba Serbi Microsoft Office dan SPSS. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penelitian kuantitatif 1. Ini sudah edisi skripsi ya. Video pertama tentang metode kuasi eksperimen pengantar. Bersama saya Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas satu judul penelitian dan kita akan mendeskripsikannya bagaimana cara atau tahapan analisis data yang perlu dilakukan. Nah, di video kali ini kita akan membahas hal tersebut terkait penelitian kuantitatif yang menggunakan metode kuasi eksperimen atau desain kuasi eksperimen. Desain yang lain tentang penelitian kuantitatif akan kita bahas di video yang lainnya. Oke, kita mulai. Kita mulai dari judul skripsi. Judul skripsinya misalkan itu adalah implementasi pembelajaran akhlak dengan metode show and tell untuk meningkatkan pemahaman siswa. Studi kuasi eksperimen di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Nah, dari judul ini saja kita sudah bisa tergambar gitu ya, bisa tergambar bahwa yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan metode show and tell dalam pembelajaran materi akhlak yang tujuannya untuk meningkatkan pemahaman siswa. Jadi itu sudah jelas eksperimen. Ini studi kuasi eksperimen juga sudah jelas ya menunjukkan hal itu. Nah, apa yang pertama kali harus kita lakukan ya merumuskan secara detail itu desain. Nah, kalau desain itu ada dua hal yang nanti dibahas. Yang pertama itu terkait pendekatan penelitian yang digunakan. Yang kedua adalah terkait metode. Nah, bicara tentang desain, secara umum itu desain penelitian itu ada dua. Yang pertama desain eksperimen, yang kedua desain non eksperimen. Nah, yang akan kita gunakan jelas desainnya adalah desain eksperimen. Kalau bicara hal pertama terkait pendekatan, tidak ada pilihan yang lain gitu ya untuk kuasi eksperimen kecuali pendekatan kuantitatif gitu ya. Karena hanya ada dua opsi, kalau tidak kualitatif ya kuantitatif. Kalau berkaitan dengan analisis statistik baik deskriptif ataupun inferensi yang tujuannya untuk mengeneralisasi dan menggunakan sampel untuk mengeneralisasi terhadap satu populasi, itu pasti kuantitatif. Sementara kalau untuk kualitatif tidak ada kaitannya dengan tidak menggunakan analisis data statistik. Nah, itu yang terkait pendekatan. Sementara untuk metode, karena desainnya adalah eksperimen, ya jelas eksperimen itu desain eksperimen ada tiga pilihan. Ada pra-eksperimen, ada kuasi eksperimen, ada true eksperimen. Nah, kalau di sini jelas ya, dari judul saja, yang dipilih adalah kuasi eksperimen. Kenapa kita memilih kuasi eksperimen atau peneliti di sini langsung menuliskan di sini studi kuasi eksperimen? Pertama, tidak dipilih pra-eksperimen. Mungkin salah satu alasannya itu karena itu model eksperimen yang paling lemah, gitu. Karena tidak menggunakan kelas kontrol, gitu. Sementara kalau menggunakan desain yang ketiga, true eksperimen, itu juga tidak pas. Kenapa tidak pas? Karena setting kelas itu tidak bisa kita rubah. Gitu. Artinya syarat utama dari desain true eksperimen itu sampelnya itu harus acak. Nah, sementara kuasi eksperimental itu tidak mensyaratkan sampelnya itu diacak secara murni. Paling tidak randomnya itu nanti kelasnya, misalkan ada 3 kelas, nah atau 4 kelas. Nah, kita pilih untuk menentukan mana kelas eksperimen, mana kelas kontrol itu dengan mengambilnya secara random, gitu ya. Jadi di random, saya sudah bicara membahas tentang
sampling itu di video yang lain. Jadi kenapa dipilih kuasi eksperimen? Karena sampelnya dalam hal ini kelas itu tidak dipilih secara random, siswanya gitu ya, anggota-anggota kelas itu juga sudah tersedia. Nah, yang dipilih secara random itu adalah kelasnya. Paling memungkinkan itu. Nah, dari kuasi eksperimen juga ada beberapa desain, cuma yang ada 3 gitu ya. Yang desain kita pilih dari kuasi eksperimen itu adalah non-equivalent control group design. Gitu. Jadi ada kelas kontrol, tapi tidak kelas kontrol dan kelas eksperimennya itu tidak dipilih secara acak. Nah, notasi gambarnya seperti ini. Jadi ini kelas kontrol, ini kelas eksperimen. Ini diberi pretest dan diberi post-test. Gitu ya. Jadi ada satu kelas kontrol, baik kelas kontrol dan kelas eksperimennya masing-masing diberi pretest sebelum perlakuan dilakukan, yaitu sebelum pembelajaran akhlak dengan metode show and tell dilakukan. Lalu setelah dilakukan itu diberi post-test. Nah, itu non-equivalent control group design. Untuk desain yang lainnya nanti kita bicarakan sudah saya jelaskan dalam video yang lain. Oke. Setelah jelas kita sudah tahu gambaran sudah memahami gambaran tentang desain penelitian yang akan kita lakukan. Langkah selanjutnya adalah menjabarkan variabel penelitian berdasarkan judul itu. Dan jangan lupa dalam desain penelitian kuasi eksperimen, nama variabelnya itu bukan variabel dependent dan variabel independent, tapi nama variabel itu adalah variabel aktif dan variabel atribut. Nah, apa yang dimaksud dengan variabel aktif? Variabel aktif itu variabel yang kita rekayasa. Sementara variabel atribut itu variabel yang tidak kita rekayasa. Atau dalam bahasa variabel korelasi itu dependent, gitu ya. Nah, variabel aktif di judul ini apa? Yang kita rekayasa adalah variabel metode pembelajaran, yaitu apa? Metode show and tell. Jadi ini kita rekayasa, gitu ya. Yang kita prediksi akan mempengaruhi pemahaman siswa di pembelajaran akhlak sebelum dan sesudah atau dibandingkan dengan metode yang lainnya. Lalu terkait variabel atribut yang tidak kita rekayasa itu adalah variabel pemahaman. Jadi variabel yang digunakan yang diperkirakan itu mendapatkan pengaruh dari metode pembelajaran. Gitu ya. Itu terkait variabel. Lalu selanjutnya yang kita perlu perhatikan juga adalah konstan. Nah, ini saya salah nulis ini. Maksudnya adalah konstan. Ada S-nya di sini ya. Konstan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan konstan? Konstan itu adalah hal-hal yang membatasi atau menjadi limit dari penelitian kita. Nah, dalam judul ini, yang menjadi pembatasan itu adalah pembelajaran akhlak. Artinya, metode show and tell ketika digunakan dalam mata pelajaran yang lain bisa jadi pengaruhnya itu berbeda dalam pemahaman siswa. Misalkan kalau mata pelajaran matematika bisa jadi show and tell itu berbeda ketika digunakan dalam pembelajaran akhlak untuk konteks pemahaman. Gitu ya. Jadi di skripsi ini dibatasi, jadi nanti harus diutarakan oleh peneliti bahwa metode show and tell ketika nanti dikatakan efektif atau tidak dapat dalam meningkatkan pemahaman siswa itu adalah dalam pembelajaran akhlak. Kalau dalam pembelajaran yang lain belum tentu. Lalu hal lainnya yang perlu diperhatikan itu adalah experimental unit. Objek yang menjadi yang terlibat dalam proses penelitian eksperimen. Gitu. Dalam hal ini adalah siswa, yaitu siswa kelas 6 MI, yang nanti disinilah Anda sebagai peneliti, kalau desainnya kuasi eksperimental non-equivalent control group design, itu menentukan mana yang jadi kelas kontrol, mana yang jadi kelas eksperimen. Nah, itu secara umum gitu. Sehingga kalau ini sudah tergambar, kita bisa selanjutnya itu menentukan instrumennya.
Jadi kalau kita sudah tahu variabelnya ini adalah pemahaman, berarti kita harus membuat instrumen tes. Dan instrumen tes itu harus diuji validitasnya, juga reliabilitasnya. Jadi sebelum dilakukan pretest, instrumennya itu harus diuji dulu validitas dan reliabilitas. Nah, bagaimana menganalisis tes, menguji tes kevalidan dan reliabilitas satu tes, saya sudah menceritakan itu di video yang lain. Tentunya kita menggunakan SPSS, ya, selalu praktik. Nah, kalau misalkan variabel atributnya sikap, nah berarti kita bukan buat tes, tapi itu instrumen angket, gitu ya. Nah, kalau sudah itu, baru kita bisa lebih mendetailkan rumusan masalah. Yang pertama, jelas rumusan masalah utama itu adalah apakah metode show and tell itu berpengaruh terhadap pemahaman siswa di pembelajaran akhlak, materi apa misalkan gitu ya. Itu rumusan pertamanya, rumusan utamanya. Dan kalau di rincian rumusan masalah, paling tidak ada 4 hal yang harus dibicarakan kalau Anda menyusun skripsi kuantitatif desain penelitian eksperimen. Nah, yang pertama, Anda harus bercerita tentang jadi pertama itu mendeskripsikan tentang hasil prates di kelas kontrol dan kelas eksperimen. Gitu ya. Hasil prates di kelas kontrol dan kelas eksperimen. Jadi deskripsikan. Untuk mendeskripsikan datanya, kita tidak jangan menyebutkan nama siswa di sini ya. Jadi nama siswa cukup di lampiran saja. Tapi di sini kita menganalisisnya kalau di SPSS, coba cek video saya, itu dengan submenu frekuensi atau explore yang lebih detail. Itu bisa ya submenu itu. Jadi mendeskripsikan mulai dari misalkan rata-ratanya, nilai terkecil, nilai terbesar, variannya gitu ya, dan macam-macam. Pokoknya yang paling tidak yang perlu dideskripsikan itu adalah 3 ya. Rata-ratanya, nilai terkecil, nilai terbesar. Lalu tabel disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Atau bisa lebih detail lagi, misalkan Anda di sini menjelaskan secara deskriptif tentang karena ini tes misalkan ya, materi-materi apa yang ketika prates dilakukan yang sudah dikuasai oleh siswa dan yang belum, itu bisa dijabarkan di sini. Nah, lalu yang kedua yang harus Anda jabarkan juga adalah bagaimana gambaran penerapan metode show and tell di kelas dalam pembelajaran akhlak untuk meningkatkan pemahaman siswa. Jadi Anda di sini menggambarkan RPP, gitu ya, mendeskripsikan RPP dan menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Termasuk Anda nanti di sini menjelaskan tentang komentar siswa, gitu ya. Anda mengamati antusiasme siswa dalam pembelajaran. Anda jelaskan posisi guru dan peran guru di mana. Kita jelaskan di situ. Siswa aturan rule-nya seperti apa. Jadi di sini itu menjelaskan sintak pembelajaran dari model show and tell yang diterapkan dalam materi pembelajaran akhlak. Gitu. Itu di sini yang harus Anda jelaskan. Makanya di lapangan ketika kalau Anda yang menerapkan ini harus ada grup nilai. Gitu ya. Jadi rekan sejawat menilai proses pembelajaran yang Anda terapkan di situ dan Anda nanti jelaskan di poin ini. Lalu yang ketiga, jelaskan juga setelah diberi post test, jelaskan juga hasilnya seperti apa. Deskriptif seperti tadi yang prates. Nah, langkah selanjutnya adalah menguji efektivitas. Apakah setelah ada hasil prates dan post test, apakah metode show and tell itu efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa di materi akhlak, gitu ya. Nah, yang pertama harus Anda lakukan untuk menguji efektivitas adalah membandingkan hasil post test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Itu dibandingkan dulu. Bandingkannya, analisis substansinya apa? Analisisnya adalah uji beda independent sampel. Independent sampel itu karena sampelnya berasal dari
dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Gitu. Uji beda independen. Nah, untuk uji beda independen, jadi yang dibandingkan secara statistik itu adalah rata-rata post-test kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, uji beda itu ada prasyaratnya. Jadi sebelum dilakukan uji beda ini sudah analisis statistik inferensial. Nah, ada uji asumsi atau uji syarat untuk satu data bisa dianalisis dengan menggunakan uji beda independen. Terkait nanti pemilihan analisisnya apakah statistik parametrik atau non parametrik, yaitu dengan melakukan uji normalitas data. Gitu ya. Jadi kalau satu data yang akan kita uji beda independen itu normal, maka langkah selanjutnya analisis uji beda independennya menggunakan statistik parametrik. Gitu. Sementara kalau tidak normal, ya menggunakan analisis datanya non parametrik. Gitu ya. Mann-Whitney gitu kalau untuk independen. Tapi kalau tidak normal, kalau normal itu pakai uji T, gitu ya, uji T, independent sample t-test, itu namanya. Nah, kalau datanya tidak normal, pakai itu langsung, gitu ya. Tapi kalau datanya normal, ada satu uji lagi yang harus dilakukan, yaitu uji homogenitas. Nah, apa fungsinya? Uji homogenitas ini tujuannya adalah untuk melihat apakah kedua data ini post test kelas kontrol dan kelas eksperimen itu variannya sama atau beda, variannya homogen atau tidak. Karena uji homogenitas itu tujuannya adalah untuk melihat menjamin bahwa data kedua kelompok ini atau minnya dari kedua kelompok ini layak untuk dibandingkan atau comparable. Walaupun nanti ketika datanya normal tapi tidak homogen, ada alternatif, yaitu kita menggunakan uji T yang asumsi homogenitas tidak dipenuhi, gitu ya. Kalau nanti di SPSS ada bahasan itu. Nanti detailnya kita bicara di situ. Untuk bagaimana uji normalitas, Anda bisa lihat di video secara khusus. Uji homogenitas pun Anda bisa lihat di video secara khusus. Termasuk uji beda independen, Anda bisa lihat di video nanti secara khusus detail membahas terkait itu. Nah, kalau ini hasilnya beda, ya, berdasarkan analisis statistik dan uji beda, hasilnya itu udah beda. Baru selanjutnya untuk efektivitasnya. Berarti kan kalau tidak beda, jelas keputusan sudah tidak efektif. Tapi kalau ini berbeda secara signifikan, nah baru kita melihat selanjutnya itu adalah efektivitas dengan menggunakan N-gain yang prosentase, gitu ya. Jadi kalau ininya syaratnya ya N-gain ini digunakan, norm gain ini digunakan, kalau hasil dari uji beda independen itu hasilnya rata-rata post test kelas eksperimen dan kelas kontrol itu berbeda. Tapi kalau rata-ratanya sama, tidak berbeda, ya nggak perlu uji ini. Artinya itu sudah disimpulkan tidak efektif. Tapi kalau ini dinyatakan berbeda, baru kita cek efektivitasnya dengan norm gain. Nah, tentu ini juga bisa nanti menggunakan SPSS. Ini ada video khusus terkait ini. Dan rumusnya ini. Jadi untuk mencari N-gain itu. Gain yang telah dinormalisasi. Yaitu skor post-test. Berarti yang ini. Ya, baik itu kelas kontrol atau kelas eksperimen. Dikurangi skor pretest. Ini. Itu kan gainnya. Dikurangi skor ideal. Ya, nilai maksimal yang diperoleh siswa kalau dia menjawab benar. Dikurangi skor pretest. Lalu nanti dikali 100 untuk gain yang normalisasi tapi yang persentase. Nah, kalau sudah didapatkan angka ini berikut rata-ratanya, lalu kita interpretasi.
Nah, kalau perolehannya itu lebih kecil dari 40%, maka model itu tidak efektif. Tapi kalau metode pembelajaran sesuai tidak efektif. Tapi kalau antara ini 40-55 persentase gainnya itu kurang efektif. Kalau antara 56-15 itu cukup efektif. Tapi kalau lebih dari 76% gainnya itu efektif. Itu dari HK. Kalau memang yang dirumuskan oleh yang bersangkutan. Nah, ketika tafsiran end gain itu sudah diperoleh, tinggal keputusan selanjutnya itu adalah apakah perbedaan efektivitas antara kelas kontrol dan kelas eksperimen itu signifikan atau nyata atau tidak. Nah, dilanjutkan dengan uji independen sample t-test untuk data gain yang telah dinormalisasi. Kalau hasilnya beda, ya berarti efektivitasnya itu nyata. Kalau tidak, ya tidak. Nah, itu untuk desain penelitian eksperimen dengan desain kuasi eksperimental. Oke, di video selanjutnya kita akan melakukan dua uji prasyarat, normalitas untuk data uji beda independen, dan ini untuk homogenitas. Oke, nanti di video ketiganya. Saya kira itu saja untuk video kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang telah menonton dan tunggu video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.